Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, ngopi pagi bersama Prof. Zudan. Ini kopinya udah disiapin. Pagi ini kita akan mendiskusi kita akan berbincang seputar kartu keluarga. Jadi kalau dari beberapa kali ngopi yang sudah berjalan, saya melihat kartu keluarga ini kayaknya menjadi kartu yang sangat penting, karena ketika ada perubahan dan seterusnya, basicnya ada di kartu keluarga dan NIK di KTP elektroniknya. Jadi, tapi yang lebih paham pasti Prof. Zudan tentang kartu keluarga ini seperti apa. Kemarin kita juga sempat melihat bagaimana teman-teman di daerah juga sudah ada yang memiliki anjungan mandiri. Ini luar biasa. Salah satunya ya cetak kartu keluarga. Pagi Prof, apa kabar Prof? Ya. Selamat pagi Mas Suryo Koco, selamat pagi seluruh kerabat desa di Indonesia. Pagi yang berbahagia, pagi yang cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Mas Suryo Koco beserta seluruh kru TV Desa. Di kantor nih Prof? Sudah di kantor. Mantap. Jadi berangkat pagi karena ini kalau komandannya pagi-pagi udah di kantor gini, anak buah yang pusing juga. Oke Prof, silakan kita obrolin tentang kartu keluarga. Terima kasih Mas Suryo Koco, rekan-rekan semuanya, pemirsa TV Desa dan Dukcapil seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Kita masih suasana PSBB skala lokal di DKI. Masih working from home, tetapi saya memilih bekerja dari kantor agar suasana di kantor tetap dinamis. Sedangkan yang working from home tetap boleh working from home. Yang penting produktif. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi melalui TV kita, TV Desa, tentang kartu keluarga. Inilah dokumen administrasi kependudukan yang wajib dimiliki oleh seluruh keluarga dan seluruh anggota keluarga. Jadi harus dimiliki oleh keluarga dan anggota keluarga. Loh, bagaimana ini maksudnya? Jadi begini, Ibu dan Bapak, rekan-rekan semuanya, kerabat desa, setiap penduduk Indonesia itu rumah administrasinya ada di kartu keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ada kakek, ada nenek yang ikut di rumah kita, ya, yang ikut dalam satu rumah tangga ditempatkan di dalam kartu keluarga, termasuk asisten rumah tangga. Itulah tempat NIK, tempat data-data kependudukan disatukan, disarikan dalam kartu keluarga. Nah, oleh karena itu penting sekali dalam satu keluarga memiliki kartu keluarga. Anggota-anggota keluarganya juga harus memiliki kartu keluarga. Untuk apa? Untuk dia bisa melakukan updating sewaktu-waktu sudah ada perubahan data. Yang kedua, sewaktu-waktu diperlukan. Karena apa? Semua transaksi di Indonesia pasti basisnya kartu keluarga. Untuk masuk sekolah ditanya kartu keluarga, karena di situ ada nama ayah dan bundanya. Kemudian mengurus izin mendirikan bangunan, pasti ditanya KTP, kartu keluarga, karena di situ ada alamatnya. Mengurus perizinan, nanti mengurus pembelian rumah, karena untuk diketahui apakah dia sudah menikah atau belum, hubungan suami istrinya seperti apa, seperti itu. Jadi inilah dokumen yang sangat penting. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Nah ini Mas Suryo Koco dan seluruh kerabat desa. Saat ini pemerintah melalui peraturan Presiden nomor 96 tahun 2014 diikuti kemudian di peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019
dan Permendagri 109 tahun 2019 diberikan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan. Membuatnya bisa manual, datang ke Dinas Dukcapil, boleh. Secara online, mengajukan melalui WhatsApp, boleh. Melalui aplikasi online yang ada di Android, boleh. Melalui website juga boleh. Nah, bagaimana mencetak kartu keluarganya? Ini juga diberikan kemudahan. Dicetak di Dinas Dukcapil juga boleh. Dicetak di rumah sendiri oleh penduduknya juga boleh. Karena sekarang kartu keluarga kita sudah dicetak dengan kertas putih biasa. Ini dalam rangka memberikan kemudahan layanan. Nah, untuk itu kepada masyarakat jangan lupa dokumen kependudukan yang paling dasar ini harus segera diurus bagi yang belum memiliki atau diupdate bagi yang sudah ada perubahan. Nah, kapan kerabat desa semuanya harus mengurus kartu keluarga. Kartu keluarga kita harus diurus ketika ada perubahan data kependudukan. Itu kuncinya ketika ada perubahan data kependudukan. Perubahan data kependudukan terjadi karena ada yang datang dan ada yang pergi dalam kartu keluarga kita. Kalau ada yang datang, itu ada bayi yang baru lahir masuk di kartu keluarga kita. Atau ada anggota keluarga baru, ada keponakan masuk, ada pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga yang dimasukkan di kakak kita, atau kakek dan nenek ikut di kartu keluarga kita. Ada yang datang. Kemudian ada yang meninggalkan kartu keluarga kita. Berarti ada daftar nama dalam kartu keluarga yang pindah. Meninggalkan kartu keluarga itu. Misalnya dia menikah, pecah kakak. Meninggal dunia, dikeluarkan dari kakak. Atau pindah rumah. Nah, itu dua hal besar. Ada yang datang dan ada yang pergi. Yang ketiga, nah ini yang menarik. Ketika ada perubahan data, dulu belum memiliki golongan darah. Sekarang di kartu keluarganya kita sudah periksa ke Dinas Kesehatan, sudah periksa di Puskesmas, ada golongan darahnya, ditambahkan. Dulu putra-putrinya, kerabat desa, pendidikan putra-putrinya masih SD, sekarang sudah SMA, harus diperbaiki. Pekerjaannya berubah. Dari TNI, Polri, pensiun, berubah. Dari mahasiswa, masuk wamil, pekerjaannya berubah, harus diganti. Atau dari bujangan menjadi menikah, harus diganti kartu keluarganya. Nah, inilah proses yang harus ditempuh oleh kita semua, seluruh warga negara Indonesia yang ada di tanah air. Datangi Dinas Dukcapil, atau datang di kelurahan, atau datang di kecamatan. Atau bagi dinas-dinas yang sudah menyelenggarakan layanan online, kerabat desa semuanya, pemirsa TV desa, tidak perlu kemana-mana. Diurus dari Android-nya bisa. Diurus dari website-nya bisa. Dengan WhatsApp juga bisa. Nah itu Mas Suryo Koco, hal-hal di awal yang perlu saya sampaikan tentang pentingnya kartu keluarga. Prof, kalau kartu keluarga itu pemanaannya bahwa satu rumah hanya ada satu kartu keluarga, sehingga mama ini suami, istri, anak, keponakan dan seterusnya, kemudian ada yang lain juga, atau ketika di satu rumah itu ada beberapa kepala keluarga, maka kemudian ada beberapa kartu keluarga di rumah itu. Nah, ini sekarang ini pertanyaan penting sekali. Terima kasih saya diingatkan. Mas Suryo Koco, Bapak dan Ibu semuanya, kartu keluarga itu sekarang menjadi basis dalam pembayaran iuran BPJS. Jadi, kalau ada yang sudah meninggal, segera dikeluarkan agar tidak dipungut untuk membayar iur. Yang kedua, kalau orangnya sudah menikah, segera dibuatkan KK yang baru. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi,
apakah di satu rumah boleh banyak kakak? Boleh. Jadi misalnya ada orang tua, ayah, bunda, dengan 3 putra-putrinya, ternyata salah satunya sudah menikah. Karena belum punya rumah, masih tinggal di Pondok Mertua Indah, alamatnya di situ, tetapi ada 2 kartu keluarga di dalam satu alamat. Itu boleh. Nah, ada juga pertanyaan. Artinya terhitung kepala keluarga, persatu kepala keluarga, satu kartu. Iya, betul. Jadi yang tadinya ayah bundanya dengan semua putra-putrinya itu satu kartu keluarga, karena ada yang menikah, dipecah kakaknya menjadi satu rumah dengan 2 kepala keluarga. Nah, ada juga pertanyaan, dalam satu kartu keluarga, berapa jumlah maksimalnya? Dan berapa jumlah minimalnya? Karena menyebut keluarga. Kalau asosiasi kita, asumsi kita, yang namanya keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. Jumlahnya lebih dari 1. Nah, di dalam sistem administrasi kependudukan kita, yang namanya keluarga itu bisa dimaknai seorang diri. Jadi satu keluarga hanya terdiri dari 1 orang saja. Misalnya seorang ibu, karena putra-putrinya sudah keluar dari kakak itu, bertempat tinggal sendiri, dan suaminya meninggal dunia, sehingga beliau tinggal sendirian di rumah. Atau seorang bapak, duda, sendirian, status cerai hidup. Cerai mati. Istrinya meninggal dunia, putra-putrinya sudah menikah semua dan bertempat tinggal di tempat lain. Atau suami istri ternyata tidak dikaruniai putra-putri. Salah satunya meninggal dunia. Dia di satu kakak, hanya seorang diri. Itu dimungkinkan. Karena ada yang bertanya pada kami, Pak Zudan, ini kan kakaknya ini benar apa tidak? Namanya kartu keluarga, tapi tidak ada keluarganya. Nah, kami jelaskan di dalam sistem administrasi kependudukan kita, 1 orang boleh menjadi kepala keluarga di situ dalam 1 kakak. Nah, kemudian yang juga perlu saya jelaskan, itu kaitannya yang kemarin kalau ada orang yang mau berpindah kakak, berpindah ke tempat lain. Ini kawan-kawan saya di Dinas Dukcapil yang harus cermat. Karena ada seseorang pindah ke tempat lain yang bukan miliknya sendiri, itu harus ada izin dari pemilik rumahnya bahwa alamatnya akan dipakai oleh orang yang akan bertempat tinggal di situ. Pinjam alamat untuk kartu keluarga. Anak kos, yang sewa rumah, yang kontrak, ya, itu harus ada izin dari pemilik rumahnya. Nah, apakah kartu keluarga itu nomornya permanen atau bisa berganti-ganti? Kami kemarin mendapatkan pertanyaan karena ada kawan saya mendaftar profil kartu prabayar. Ditolak terus, Mas Koco. WA saya, Pak Zudan, ini kok saya tidak bisa mendaftar kartu prabayar, tertolak terus. Kita sudah hafal berbagai masalah dalam pendaftaran kartu keluarga. Salah satunya adalah si pendaftar ini tidak mengetahui kalau kartu keluarganya nomornya sudah berubah. Langsung saya tanya, apakah Anda pindah rumah? Tidak, dia jawab. Apakah Anda ada kepala keluarganya yang meninggal dunia? Iya, betul. Bapak saya meninggal dunia. Saya tanya lagi, apakah Mas satu kakak dengan Bapak? Iya, itu masalahnya. Kalau kepala keluarga meninggal dunia, otomatis nomor kakaknya berubah. Itu terjadi secara otomatis. Jadi artinya nomor di KK itu sebenarnya menunjukkan ada updating ya. Ketika kemudian nomor KK lama diajukan kemudian ditolak, artinya sebenarnya sudah ada perubahan data dan dia belum melakukan update di nomor KK-nya gitu. Ya. Nah, inilah yang banyak terjadi. Masyarakat kita belum mengetahui bahwa kartu keluarga itu ada nomor. Nomor kartu keluarga adalah milik kepala keluarga.
kartu keluarga, ada nomornya, dan nomor itu milik kepala keluarga. Jadi kalau kepala keluarganya meninggal dunia, hilanglah nomor kartu keluarga itu. Nanti kalau ibu menjadi kepala keluarga, diberikan nomor kepala keluarga di kartu keluarga itu yang baru. Bolehkah seorang perempuan ibu menjadi kepala keluarga? Boleh. Tidak harus laki-laki. Nah, oleh karena itu seluruh masyarakat, kerabat desa, kalau ada kepala keluarga yang meninggal dunia, mohon kartu keluarganya segera diurus. Dan kepada Dinas Dukcapil saya instruksikan bahwa ketika ada yang meninggal dunia, khususnya kepala keluarga meninggal dunia, segera terbitkan kartu keluarga yang baru sambil menerbitkan akte kelahiran bagi yang meninggal dunia. Inilah layanan terintegrasi itu. Layanan satu paket. Jadi yang diminta adalah akte kematian, tetapi Dinas Dukcapil karena sudah proaktif, sudah layanan terintegrasi, sekaligus menerbitkan kartu keluarga dan KTP-L bagi yang masih hidup dengan status cerai mati. Jadi yang dimohonkan 1 dokumen, dapatnya 3 dokumen. Inilah perkembangan. Bermurah hati berarti, Pak. Ya, Mas? Bermurah hati karena mengajukannya 1 dapatnya banyak. Iya. Itu tagline-nya Dukcapil, pelayanan yang membahagiakan masyarakatnya. Mintanya 1 dapat 3. Itu Mas Surya Koco. Oke, Prof, ini ada yang menarik. Jadi pelayanan yang membahagiakan itu, bahagia itu kalau kita sudah tidak takut apa yang terjadi besok gitu kan. Jadi kalau nggak takut datang ke Dukcapil, nggak takut ada calo dan seterusnya, berarti sudah mulai bahagia. Prof, ini Anda dari channel YouTube dari daerah Blora. Kalau mau pindah, kenapa surat pindahnya tidak bisa dicetak sendiri, sedang kakaknya bisa? Saya pindah tetap harus ke dinas, tidak dikirim lewat email. Itu yang dari Blora. Kemudian ada Mas Agus yang dari Blora, namanya Mas Iwan Kustiawan. Kemudian Mas Agus dari Malang ini, Prof. Agus Wibaksa. Bagaimana cara mengurus pindah online? Ini dari Malang. Jadi ada di chat YouTube TV Desa. Ini kayaknya udah mulai jadi rutin ini untuk ngopinya di TV Desa barengan sama Prof Judan. 2 itu, Prof, nanti sambil kita sisir-sisir lagi kalau ada yang menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Mas Surya Koco, seluruh kerabat desa yang hadir pagi hari ini. Kalau kita melihat perkembangan teknologi, melihat apa yang sekarang sudah berkembang di masyarakat, maka semua layanan itu harus menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan sekaligus harapan-harapan yang ada di masyarakat. Dulu layanan Adminduk berbayar, sekarang layanan Adminduk semuanya gratis. Layanan Adminduk. Kemudian saya itu masih diprotes, Mas Koco. Pak, tapi saya dari rumah itu nggak gratis, Pak. Naik transport itu bayar. Nanti di bayar. Nah, kemudian kita di Dukcapil mikir, kita ini sudah memberikan layanan gratis masih diprotes. Dipikir oleh masyarakat kalau layanannya gratis semua dari rumah sampai itu gratis. Oke. Kalau begitu kita berinovasi. Kita buat layanan online biar masyarakatnya tidak perlu transport. Jadi kita bisa menjawab, kalau Anda mau transportnya gratis, tidak perlu uang makan, tidak perlu uang rokok untuk sambil menunggu antrian, urus secara online. Nah, bagaimana layanan online itu? Rekan-rekan semua, kita sedang mengembangkan layanan online nasional dengan 1 portal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Ini sekarang sedang berproses penyusunannya, nanti Indonesia akan menggunakan 1 portal saja. Karena ini sekarang belum selesai, kita bertahap menggunakan banyak portal yang dimiliki oleh kabupaten kota. Sehingga layanan online-nya berbasis online kabupaten kota masing-masing. Jadi misalnya DKI, karena DKI itu layanannya sentralnya di provinsi, provinsinya mengambil inisiatif dengan membuat aplikasi Alpukat Betawi. Jadi semua layanannya bisa lewat Android. Kemudian ada daerah tertentu dengan WhatsApp.
daerah tertentu seperti kota Bengkulu dengan layanan Android, ya aplikasinya sudah ada di Android, satu kota. Nah, oleh karena itu pemirsa TV Desa dan kerabat desa harus menyesuaikan kita tinggal di mana. Mengurus sesuaikan dengan di kabupaten kota itu. Yang kabupaten kota masih bisanya lewat WhatsApp, diurus lewat WhatsApp. Ada nomor WhatsApp untuk akte lahir, untuk KTPL, untuk surat pindah ada di situ. Yang kedua, kalau lewat Android, gunakan Android. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kemampuan yang ada di daerah untuk online. Yang kami tidak rekomendasikan adalah daerah tidak menggunakan sistem online. Karena kalau tidak sistem online itu bisa terjadi pungli dan calo. Karena kita kan ingin memotong salah satu rantai yang nyebelin itu, pungli dan calo. Nah, kemudian kalau sudah permohonannya online, semua dokumennya kecuali kartu identitas anak dan KTP elektronik bisa dicetak oleh penduduknya sendiri. Jadi ada pertanyaan tadi, surat pindah bisa nggak dicetak di rumah penduduk? Bisa. Dari Dinas Dukcapil dikirim file PDF-nya lewat WhatsApp atau lewat email pemohon. Bisa. Sudah banyak sekali. Jadi SKPBN... Di Blora belum kayak ini, Prof? Mestinya sudah. Nah, nanti kita cek Mestinya sudah. Pak Kadis Blora, karena ini prosedurnya mudah sekali. PDF-nya yang sudah ada di laptop, dikirim ke handphone, ke WhatsApp, bisa di-share. Karena sudah sering ini menjadi tradisi pengiriman SKP, surat keterangan pindah antar kabupaten kota yang dikirim lewat WhatsApp. Ini dari dua pertanyaan rekan-rekan. Nah, yang perlu juga menjadi pemahaman kita, ini pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Kita sebagai negara hukum, Dukcapil sebagai lembaga negara, pusat sampai dengan daerah, taat azas, mengikuti apa yang sudah menjadi kebijakan negara. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan sama dengan undang-undang. Putusan MK itu terkait dengan memasukkan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di dalam KTPL dan kartu keluarga. Jadi sekarang dalam kartu keluarga di Indonesia itu ada beberapa jenis. Ini Mas Surya Koco, kerabat desa, nanti jangan terkejut kalau ada jenis yang berbeda di dalam kartu keluarganya. Nanti setelah kita jeda, saya akan tayangkan melalui kawan-kawan di TV Desa, jenis kartu keluarga kita ada 3. 1, kartu keluarga yang seluruh anggotanya dengan kolom agama. Yang kedua, kartu keluarga yang dalam satu KK itu seluruhnya kolomnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga adalah kartu keluarga yang anggotanya ada yang agama, ada yang memeluk agama, ada yang memeluk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya sekarang di Indonesia yang menganut agama dan menganut penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa semuanya diakui oleh negara dan dimasukkan di dalam dokumen kependudukan. Nah, ini itu dalam satu lembar kartu keluarga itu, Bro. Artinya iya. ini agama atau kepercayaan gitu. Iya, betul. Jadi ada 3 model kartu keluarga itu, Mas. Karena di Indonesia itu ada 3 kategori tadi. 1 keluarga, 1 agama dengan penghayat pemeluk agama semua. Yang kedua, 1 keluarga pemeluk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, yang ada penghayatnya, ada pemeluk agamanya. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama. Kemudian hal lain yang perlu diketahui adalah bila pindah penduduk. Nih, kartu keluarga itu selalu banyak yang bertanya, Pak, kalau saya pindah penduduk, kartu keluarga saya berubah enggak nomornya? Nah, ini penting sekali. Mengapa saya anggap penting? Karena dalam semua transaksi kita nanti dicocokkan antara NIK dan nomor KK. NIK, nomor KK. NIK, nomor KK. Nah,
Kalau kita pindah penduduk, kemudian kita numpang di kakak orang lain, kepala keluarganya berganti, maka nomor kartu keluarga kita berganti. Tapi kalau saya yang pindah, karena saya kepala keluarga, maka nomor kartu keluarga saya tidak berganti. Nah, inilah yang sekarang kita sedang menjelaskan kepada penyelenggara pilkada. Ini sekarang daerah-daerah, 270 daerah, sedang melakukan updating calon pemilih untuk masuk ke DPT. Ada pertanyaan ke saya, Pak Zudan, ini nomor kartu keluarganya bukan kartu keluarga di tempat ada pemilihan. Misalnya di Kepri akan ada pemilihan gubernur. Kok nomor kartu keluarganya itu Jawa Tengah? Dari Pulau Jawa lah, dengan kepala 3. Saya jelaskan, itu dulu kepala keluarganya membuat nomor KK di Jawa, setelah itu dia pindah tugas di Kepri. Dia pindah dirinya sebagai kepala keluarga, maka nomor kartu keluarganya tidak berganti. Jadi, rekan-rekan kepala dinas, Bapak dan Ibu, seluruh penyelenggara pemerintahan, mari kita baca Permen 96 tahun 2018 dan Permendagri 108 tahun 2019. Aturannya ada di sana, dan jangan lupa induknya ada di Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang 24 tahun 2013. Itu Mas. Kalau berarti yang coba saya tangkap adalah satu, nomor induk kependudukan itu akan tercatat pertama pada saat, kalau untuk anak-anak sekarang berarti kan tempat di mana dia lahir, kemudian akan keluar nomor induk kependudukan yang itu masuk di kartu identitas anak ya, KIA. Kemudian nanti pada saat dia dewasa menjadi KTP dan NIK-nya tetap tidak berubah. Satu. Yang kedua, ketika kita bicara KK, maka KK itu adalah mengikuti dengan kepala keluarga. Nomornya tidak berubah selama kemudian tidak ada perubahan kepala keluarga. Artinya kalau kepala keluarganya meninggal atau kemudian dia berganti membuat sendiri kartu keluarga, maka kemudian akan ada nomor kartu keluarga yang baru. Tapi kalau dia masih ngikut dengan keluarga yang kepala keluarganya masih ada, masih hidup, maka berpindah kemanapun nomor induk nomor kakaknya masih tetap sama, gitu bro? Iya, benar sekali Mas Koco. Pertama, NIK letaknya ada di kartu identitas anak bagi anak-anak, di KTPL bagi yang dewasa, dan diletakkan di kartu keluarga. Itulah tempatnya NIK. Yang kedua, NIK berlaku seumur hidup. Nah, sedangkan kaitannya dengan kartu keluarga bersifat dinamis. Kalau kepala keluarganya berganti, maka nomor kartu keluarga berganti. Kalau penduduk ini berpindah rumah, tetapi kepala keluarganya tidak berganti, maka nomor kartu keluarganya tidak berganti. Jadi kata kuncinya adalah dilihat kepala keluarganya berubah atau tidak. Kalau ada perubahan kepala keluarga, maka nomor kartu keluarganya berubah. Oke, Prof. Cepat sekali nangkep materinya ini. Ya. Langsung paham, udah cocok jadi pernah daftar jadi caleg, Prof. Prof, ini ada yang menarik ini, Prof. Dari channel Dukcapil ini tentang BPJS tadi. Sebentar saya coba cari lagi. Bagaimana pisah kakak karena urusan BPJS seringkali meminta dipisahkan karena tidak mampu untuk membayar seluruh anggota yang ada di kakak tersebut. Apakah diperbolehkan? Jadi ini kayak mama pas kapan waktu itu karena memang aturannya semua harus dibayar gitu kan. Saya, anak sama istri kan harus dibayar. Pas kondisi lagi nggak ada, akhirnya ya udahlah biar numpuk aja dulu kan gitu. Tapi sempat kepikiran juga mestinya ini harusnya bisa pisah dong, bisa jadi tanggung jawab masing-masing dan seterusnya. Nah ini dari Ine
Purwantini menyampaikan bagaimana bisa kakak urusan BPJS. Apakah diperbolehkan dan apakah memungkinkan secara sistem ini, Prof? Silakan, Prof. Ya, ada dua yang saat ini banyak terkait dengan kartu keluarga. Ya. Yang pertama, bantuan sosial. Ini kan Mas, sedang banyak bantuan sosial dalam rangka COVID-19, baik dari Kemensos maupun dari kartu prakerja. Nah, bantuan sosial basisnya adalah keluarga. Jadi kalau satu keluarga itu masih satu kakak, sedangkan hubungan dalam satu kartu keluarga itu ada 3 pasangan suami istri, maka yang dapat nanti hanya 1. Maka banyak yang kemudian memecah kakak, sehingga ada 3 kepala keluarga dalam kakak karena masing-masing sudah menikah. Jadi kalau sudah suami istri, sebaiknya menjadi kartu keluarga tersendiri. Nah, ini kaitannya nanti dengan pembayaran BPJS. Untuk memisahkan misalnya kakak, ayah saya sudah pensiun. Prof, Kakak. ada kesadaran memisahkan kakak karena jadi ada setiap yang menikah, kami gitu. sarankan karena menikah, Mas. Jadi setiap keluarga yang menikah, sebaiknya pecah kakak. Nah, karena ini kalau nanti ada bantuan sosial, dia sebagai kepala keluarga sendiri memenuhi syarat atau tidak, nanti akan diverifikasi oleh petugas yang menangani bantuan sosial itu. Kemudian untuk BPJS, ayah saya misalnya sudah pensiunan, kalau saya dengan cucu-cucunya jadi satu kakak, bebannya itu ada di ayah saya sebagai kepala keluarga, tagihannya. Walaupun nanti yang bayar siapapun terserah, tapi tagihannya kepada bapak saya. Nah, maka bagi kita semua yang sudah menikah, mari buat kakak yang baru. Bagi bapak dan ibu yang sudah memiliki rumah lain, jangan masih tinggal di kakak orang tuanya. Segera pindah, diurus administrasinya ke rumah yang baru itu. Ini kaitannya 2 hal yang banyak sekali sekarang dipertanyakan, kaitannya dengan pecah kakak akibat bansos, dan pecah kakak akibat BPJS yang induknya karena sudah menikah. Jadi pecah kakak karena menikah, bukan karena untuk dapat bantuan bansos atau BPJS. Oke. Prof, kayaknya ini makin seru aja. Beberapa pertanyaan saya harus pilih-pilih juga. Dan karena ini sudah di tengah acara, kita mesti rehat sejenak untuk menikmati kopi yang sudah tersaji di meja masing-masing. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Pagi bersama Prof. Zudan. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa.
Kembali di Ngopi Pagi bersama Prof. Zudan. Prof, ini lumayan banyak juga ini respon teman-teman. Ada izin dari Dian Febrianti. Mohon izin bertanya, apakah jika ada pasangan suami istri yang berada dalam satu kakak, tapi tidak memiliki surat nikah, kemudian memilih pisah dengan melampirkan surat cerai? Saya kalau yang ini nggak paham ini, Prof. Jadi mereka menikah, tidak memiliki surat nikah, kemudian ada melampirkan surat cerai adat, bisa dilakukan pisah kakak dengan mengisi SPTJM, perkawinan perceraian dalam belum tercatat. Ini mohon Prof. Zudan yang lebih paham ini. Kemudian ada lagi dari Ella. Selamat pagi, sudah 1 bulan membuat kakak pas daftar BPJS katanya belum update. Sudah dikonsolidasi manual ke dinas, sudah 2 minggu masih belum update, mohon bantuannya. Oke, mungkin itu dulu Prof, nanti sambil yang lain kita petani lagi. Kerabat desa semuanya dan pemirsa TV Desa, kalau kita mencermati perkembangan pemanfaatan data kependudukan, seperti pertanyaan yang terakhir, kami sudah pisah kakak, tapi kok belum terkonsolidasi. Nah, silahkan dilaporkan di call center Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di 1500537, atau di sana juga ada alamat untuk pengaduan lewat Facebook, lewat Instagram, dan lewat WhatsApp. Jadi dibuka di websitenya Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Kami akan memberikan solusi. Itu tidak rumit, mudah-mudahan hari ini langsung bisa selesai konsolidasinya. Kemudian yang juga perlu kita untuk lakukan pemahaman yang kita bisa memiliki pemahaman yang sama terkait dengan praktek-praktek yang realnya terjadi di Indonesia, misalnya seperti yang tadi ditanyakan, menikahnya siri, cerainya juga siri, pisah kakaknya seperti apa. Nah, inilah pemahaman yang harus dimiliki oleh semua rekan-rekan penyelenggara administrasi kependudukan dari tingkat desa, tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten kota. Di Indonesia ini berarti ya, Prof. Ini perlu diperhatikan teman-teman kerabat desa dan juga teman-teman dari dinas. Mohon ini menjadi fokus perhatian, diperhatikan betul, jadi jangan terganggu dengan topi atau yang lain. Silakan, Prof. Nah, ini Mas Suryo Koco, itu betul-betul terjadi. Banyak bertanya, Pak, itu orangnya nggak punya buku nikah. Sekarang cerai, nggak ada surat cerai. Saya harus bagaimana? Nah, kita sebagai penyelenggara pemerintahan tidak boleh mendiamkan adanya peristiwa tanpa solusi. Tidak boleh digantung. Semua permohonan harus diproses. Maka pemahaman terhadap tugas kita itu sangat penting. Mari kita pahami bersama tugas Dukcapil itu apa. Tugas dari perangkat desa itu apa. Nah, sekarang perangkat desa itu memberikan dokumen-dokumen yang jika dibutuhkan oleh Dukcapil, atau memberikan surat keterangan yang jika dibutuhkan oleh Dukcapil. Misalnya, perangkat desa mulai dari perangkat di RT, RW, sampai kemudian di perangkat pemerintahan desa, kalau diperlukan orang meninggal dunia di rumah, perlu surat keterangan. Desa menerbitkan boleh, baru surat keterangan. Akte kematiannya nanti di Dinas Dukcapil. Nah, Dinas Dukcapil pekerjaannya adalah mencatat. Apa yang dicatat? Peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Itu 2 kategori di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Peristiwa penting itu contohnya seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian. Itu peristiwa penting. Itu harus dicatat bila peristiwanya terjadi. Nah, kalau yang peristiwa kependudukan itu orang yang berpindah penduduk. Pindah rumah, pindah alamat, pindah domisili. Itu peristiwa kependudukan. Nah, di Indonesia, banyak pejabat di Dukcapil, petugas Dukcapil yang pada waktu dulu, itu pemahamannya masih mendasarkan pada dokumen untuk mencatat. Jadi kalau orang menikah tidak punya buku nikah, dicatatnya belum menikah. Orang yang sudah bercerai, tetapi tidak punya buku cerai, tidak punya akte cerai, dianggap belum cerai. Nah, ini yang keliru. Karena pencatatan itu bukan tergantung pada ketersediaan dokumen. Pencatatan itu tergantung pada terjadinya peristiwa.
Jadi kalau peristiwanya sudah terjadi, tugas Dukcapil mencatat. Misalnya, ada orang meninggal dunia, tidak perlu ada surat akte kematian, baru dicatat di KK, dicoret. Daftar orang yang meninggal tidak. Tapi karena ada peristiwa kematian, di kartu keluarga dicoret, diterbitkan akte kematian, bagi yang meninggal dunia, diterbitkan KTP cerai hidup, bagi pasangan suami atau istrinya. Kalau ada bayi lahir, bukan karena ada akte kematian, karena ada akte kelahiran, bayinya dicatat, bukan. Tapi karena ada bayi lahir, maka dicatatkanlah dirinya. Ini bisa kita maknai begini. Bayi lahir itu dicatat hari lahirnya karena pada saat itu dia lahir atau pada saat dibuatkan akte kelahiran. Tentu saja kita akan mengatakan saya lahir pada saat hari kelahiran itu. Yang orang tua kita memberitahu. Kalau dihitung kelahiran pada saat dicatatkan dengan akte kelahiran, bisa umur kita muda semua. Karena akte kelahiran itu kan banyak dibuat baru tahun 80-an, tahun 90-an bagi seusia kita. Dulu kenalnya hanya akte surat kenal lahir. Nah itu. Ya. Jadi untuk kita bisa mencatat semua peristiwa yang tidak ada dokumennya, diawali dari Permendagri 9 2016. Istilahnya adalah SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Inilah dokumen dalam hukum perdata yang kita transformasi ke dalam hukum administrasi, khususnya hukum administrasi kependudukan. Jadi rekan-rekan semua dari Dinas Dukcapil dan kerabat desa, kalau ada orang menikah siri, kemudian cerai secara siri, dokumen bukti dukungnya adalah SPTJM. Jadi nanti kalau sudah membuat SPTJM cerai, maka dalam kartu keluarganya ditulis cerai hidup. Nah, tapi kalau meninggal dunia tidak perlu membuat SPTJM karena SPTJM-nya sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia selesai, terbit akte kematian, maka ditulisnya cerai mati. Tidak perlu SPTJM walaupun tidak butuh mengajukan surat pernyataan bahwa dicerai karena kematian gitu ya, Pak. Nggak perlu, itu otomatis setelah terbit akte kematian. Nah, Mas Suryo Koco, saya mohon izin ingin menjelaskan juga kepada seluruh kerabat desa tentang perkembangan kartu keluarga di Indonesia. Silakan. Sekarang masih berlaku. Jadi Mbak Diana, saya minta tolong untuk diskusi kita, ya sharing kita ini lebih fokus, bisa ditayangkan jenis kartu keluarga yang masih berwarna biru, kalau ada yang masih ditandatangani dengan tanda tangan basah dan cap. Jadi saat ini, pemirsa TV Desa dan seluruh kerabat desa, di Indonesia masih berlaku 3 jenis kartu keluarga saat ini. Bagi yang masih memiliki kartu keluarga seperti yang ada di layar TV Desa, ini masih berlaku, bukan yang ini Mbak, yang ini dulu. Ya, jadi kartu keluarga warna biru, ada capnya, dan ada tanda tangan dengan bullpen. Ini masih berlaku sepanjang data-data di kartu keluarga Bapak dan Ibu belum berubah. Kalau ada yang meninggal dunia, maka harus diganti kakaknya. Inilah kakak dalam bentuk paling lama yang masih berlaku sekarang. Kakak warna biru dengan cap dan dengan tanda tangan basah. Nah, jenis datanya terbatas. Tidak ada golongan darah di sini. Ya. Kemudian belum memuat tanggal perkawinan, belum memuat status kawin belum tercatat. Ini isi dokumennya terbatas. Nanti saya akan tampilkan untuk kerabat desa semua yang sudah paling lengkap. Kemudian yang kedua, jenis kartu keluarga masih warna biru, masih dengan kertas security, tetapi sudah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik, Mas Koco, itu ada tampak di kolom kanan bawah, yang seperti QR code. Maaf, dengan bentuk QR code. Orang mengatakan barcode, yang kita beri tanda kotak merah di kolom kanan bawah. Nah, inilah model kartu keluarga
yang kedua, ini juga masih berlaku. Mulai berlaku 2019 sampai dengan Juni 2020. Mulai 1 Juli di Indonesia sudah menerapkan kartu keluarga dengan kertas putih biasa. Minta tolong Mbak Diana, kertas putih seperti ini. Jadi dengan kertas HVS putih seperti ini. Jadi inilah yang bisa dicetak sendiri oleh penduduknya. Ini dengan kertas putih biasa, seperti ini, bisa dicetak di rumah penduduk, bisa dicetak di kantor. Kalau hilang kakaknya, tidak perlu datang lagi ke Dinas Dukcapil. Penduduk bisa mencetak sendiri. Jadi satu keluarga, kalau putra-putrinya 3, putra-putrinya bisa menyimpan satu-satu. Sehingga kalau diperlukan di sekolah, tidak perlu lagi mencari di orang tuanya. Ini anak-anaknya juga bisa mandiri. Nah, apa perbedaannya yang mencolok di sini dengan KK yang lama warna biru? Kalau kartu keluarga yang berwarna putih ini tidak ada lagi lembar salinan KK. Kalau yang dulu kan ada salinan untuk RT, ya, salinan 1 untuk kepala keluarga, salinan 2 untuk RT, salinan 3 untuk desa, salinan 4 untuk kecamatan. Coba Mbak Diana dibuka contoh di KK yang lama. Ini di dalam tulisan ini tampak, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, ada salinan dikeluarkan tanggal berapa, lembar 1 untuk kepala keluarga, lembar 2 untuk RT, lembar 3 untuk desa atau kelurahan, dan lembar 4 untuk kecamatan. Nah, sekarang tidak ada lagi, karena semua bisa dicetak, tidak berupa salinan. Ini, langsung. Nah, artinya kalau nanti diperlukan, silahkan diminta saja. Nah, sekarang yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan hal-hal yang baru di dalam kartu keluarga. Misalnya golongan darah. Coba ini gambarnya disingkirkan biar nggak nutupi. Nah, di kolom kanan, coba Mbak Diana, ada nggak slide yang ada warna merah di golongan darah. Di ujung kanan atas itu ada kolom golongan darah. Kalau yang di slide yang di saya sudah ada ini. Warna di golongan darah diberi warna merah. Kemudian ada kolom yang di tengah, kolom 6. Ada agama atau kepercayaan. Jadi dalam satu keluarga ada yang sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan ada yang menjadi pemeluk agama. Itu. Jadi sudah seperti itu. Kemudian kolom yang ada memuat tanggal perkawinan. Coba diganti ini Mbak Diana. Slide-nya yang tadi itu, yang sebelum ini. Ada lagi enggak sebelum ini? Yang kalau nggak ada, kita buka saja. Nah, ini. Bukan itu. Yang barusan, yang baru saja ini. Golongan darah. Nah, ini loh. Jangan diganti dulu. Ada kolom berisi tanggal perkawinan. Untuk apa tanggal perkawinan itu? Tapi slide-nya bukan ini. Tadi sudah ditayangkan dengan benar, tapi malah diganti. Nah, tanggal perkawinan itu untuk menunjukkan bahwa seseorang menikah pada tanggal tertentu kaitannya dengan pengesahan anak dan pengakuan anak. Jadi nanti di dalam kartu keluarganya akan ditulis pengakuan anak, pengesahan anak itu dilakukan setelah terjadinya perkawinan. Jadi kalau misalnya dalam akte lahirnya anak ditulis siapa nama bapaknya, kita harus mengecek kapan tanggal perkawinannya terjadi. Slide-nya bukan ini. Tolong kembali ke slide sebelumnya. Nah, kemudian status perkawinan. Mbak, bukan ini. Mbak Diana yang tadi sudah benar. Terus, geser lagi. Nah, ini. Stop, di sini. Jadi ada status perkawinan, kalau dulu hanya ditulis kawin belum kawin. Kalau sekarang ada 3 kategori. Kawin tercatat, kawin belum tercatat, dan belum kawin. Kalau kawin tercatat, itu penduduknya sudah memiliki buku
menikah. Kalau kawin belum tercatat, perkawinannya sudah terjadi, tetapi dilakukan secara siri atau secara diam-diam, yang artinya belum didaftarkan di KUA untuk yang beragama Islam dan di Dinas Dukcapil untuk yang beragama non-Islam atau penghayat kepercayaan. Nah, kemudian yang di sebelahnya kapan menikahnya, tanggal perkawinannya. Nah, kalau ada masyarakat yang datang ke Dinas Dukcapil tidak bisa menunjukkan tanggal perkawinannya, maka ditulis belum kawin. Kalau kemudian sudah kawin dan punya buku nikah, harusnya kan ditulis kawin tercatat. Tetapi tidak bisa menunjukkan buku nikah, tetap ditulis kawin, tetapi ditulis kawin belum tercatat. Nah, inilah perkembangan-perkembangan di dalam administrasi kependudukan kita yang bersumber dari KK. Nah, yang di kolom kanan atas itu ada golongan darah. Ini gunanya adalah untuk saling membantu bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah atau bantuan untuk darah yang diberikan oleh masyarakat yang berdonor darah. Nah, ini gunanya adalah kalau kita memiliki bank darah, maka siapapun yang membutuhkan golongan darah tertentu tidak akan kesulitan untuk mendapatkannya. Karena setiap penduduk bisa diketik NIK-nya, bisa diketahui golongan darahnya apa. Nah, yang perlu juga kita ketahui, kartu keluarga ini adalah ringkasan data keluarga. Kita bisa mengetahui asal-usul kita, siapa orang tua kita. Kalau cucu bisa mengetahui nama kakek dari nama ayah, ya, kemudian nama ibu. Nah, ini juga nanti bisa menunjukkan hubungan siapa yang bisa menjadi ahli waris. Atau kalau anak naik ke hubungan, naik ke atas ke ibu dan bapaknya siapa, kalau ke samping saudara-saudara kandungnya siapa. Ini kaitannya dengan family tree atau hubungan dalam satu keluarga. Itu Mas Suryo Koco. Oke, Prof, ini menarik luar biasa. Ternyata ketika kita bicara KK, maka hari ini di KK itu sudah sangat detail informasi-informasinya. Cuma memang kemudian ada hal yang lain adalah tentang terkait dengan kebijakan mungkin ya, Prof. Kayak mau BPJS ketika kemudian ketika kemudian satu kakak itu berarti harus jadi tanggungan kepala keluarga. Ketika ada anak yang mungkin sudah bekerja tetapi dia belum berumah tangga atau dia belum menikah. Kemudian dia merasa bahwa saya bisa bayar sendiri atau kemudian jangan membebani orang tua atau bagaimana. Itu pertanyaan berikutnya, apakah memungkinkan si anak ini kemudian membuat kakak sendiri padahal dia belum menikah. Itu satu. Kemudian ada lagi di chat ini menanyakan ketika ada seorang yang sudah berumur kemudian memang dia tidak menikah atau belum menikah gitu kan. Apakah bisa kemudian membuat kakak sendiri, karena kalau kemudian masuk di orang tua kan jadi beban. Ini mungkin beberapa catatan. Banyak sekali sebenarnya masih ada banyak, cuma karena memang waktu kita sangat terbatas, tinggal 5 menit lagi. Tapi yang menarik buat saya adalah administrasi kependudukan ini lebih pada bagaimana melakukan pencatatan peristiwa, bukan kemudian mencatat berdasarkan dokumen yang tersedia. Artinya pertimbangan utama adalah memang ada peristiwanya, ada kejadiannya, maka kemudian itu sudah bisa dilakukan perubahan-perubahan data administrasi kependudukan. Kira-kira gitu ya, Prof ya? Ya, benar sekali, Mas Koco. Kalau yang dua hal itu, Prof, tadi BPJS ini memang agak mengganggu ini. Ya. Tugas kita, rekan-rekan semuanya, kerabat desa dan seluruh kawan-kawan Dukcapil, tugas kita mencatat peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Jadi nggak ada dokumennya, catat dengan SPTJM sebagai bukti dokumen terjadinya peristiwa. Nah, apakah penduduk kita itu boleh membuat KK padahal belum menikah? Membuat KK sendiri pecah
dari kakak orang tuanya? Jawabannya adalah boleh. Mengapa boleh? Karena di dalam seseorang menyusun administrasi kependudukannya, boleh dia bertindak sebagai kepala keluarga ketika sudah dewasa. Nah, kalau dia sudah dewasa, silakan membuat kartu keluarga sendiri. Kalau anak-anak tidak kita sarankan, Mas Suryo Koco, karena dia masih bertindak dalam perbuatan hukumnya, bertindak untuk melakukan tindakan hukumnya harus dengan wali orang tuanya. Tetapi artinya kalau sudah ber-KTP berarti bisa KTP, punya kakak sendiri. Silakan. Iya, boleh. Jadi belum menikah, agar tidak membebani orang tuanya untuk membayar BPJS, tetapi sudah bekerja, silahkan dibuat kartu keluarga sendiri, walaupun alamatnya masih di rumah itu. Boleh. Apalagi kalau sudah pecah rumah, sudah berumah di rumah yang berbeda dengan orang tuanya, harus juga dengan kartu keluarga sendiri. Jadi seperti itu, administrasi kependudukan kita akan bagus bila kesadaran adminduk warga negaranya tumbuh dengan baik. Dan kita perlu sosialisasi terus seperti ini. Saya terima kasih Mas Suryo Koco dengan seluruh perangkat di TV Desa dan seluruh kerabat desa. Kita memiliki kesempatan bagus untuk mendialogkan ini sarapan pagi yang menurut saya ini luar biasa. Ya. Sarapan pagi yang penuh gizi, karena saya dapat masukan banyak. Ini satu lagi, Prof. Ya. Kita masih ada waktu. Ini menarik sekali ini dari Disdukcapil Kabupaten Kepulauan mana ini. Nah, ini menyampaikan bahwa ada perubahan nama. Jadi ada orang yang kemudian kalau seperti yang Prof sampaikan kemarin kan ketika ada keputusan pengadilan bisa berubah apa namanya gitu kan. Kemudian tapi yang unik adalah disampaikan di sini bahwa yang bersangkutan ini pertama nama pasti nama yang tertulis di ijazah, berarti nama yang diberikan pada saat lahir. Dia mengajukan perubahan nama di pengadilan, sudah ada penetapan, kemudian dirubah menjadi nama yang dia pilih sendiri gitu kan. Ternyata mungkin ada nggak cocok lagi nih, kemudian pengen dibalikin lagi sesuai ijazah. Ini gimana ini proyek kayak gini? Tapi pelayanan ini menjadi penting, jadi tapi teman-teman pasti perlu kemudian mendapatkan gambaran pencerahan dari Prof Judan. Harus bagaimana ini? Rekan-rekan semuanya, kerabat desa dan pemirsa di desa. Kalau kita melihat sistem aturan di dalam perubahan nama, kalau ada perubahan nama, itu harus dengan penetapan pengadilan, perubahan nama. Tetapi kita melihat dalam praktek bahwa perubahan nama itu bisa dilakukan merubah nama berdasarkan dokumen yang sudah ada. Ini juga boleh. Karena kita harus percaya dengan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga negara. Misalnya begini, di Dukcapil kita memiliki dokumen namanya kartu keluarga dan KTP elektronik. Ternyata KTP elektronik dan kartu keluarga berbeda dengan nama di ijazah. Nama di ijazah Muhammad Maskur, di KK dan KTP namanya Muh Maskur. Penduduknya ingin merubah dari Muh menjadi Muhammad dengan dasar dari ijazah. Kita bolehkan, tidak perlu penetapan pengadilan karena sudah ada dasar nama dari lembaga negara. Nah, kemudian yang kedua, kasus kedua, dia ingin merubah nama. Di akte kelahiran namanya M. Maskur. Di ijazah namanya M. Maskur. Di KK M. Maskur, di KTP M. Maskur. Dia ingin mengganti namanya menjadi Muhammad Maskur, gitu Mas. Ternyata tidak ada dokumen yang diterbitkan lembaga negara sebagai dasar perubahan nama itu. Belum ada. Maka Dinas Dukcapil tidak boleh merubah nama. Dari M menjadi menjadi Muhammad tanpa ada penetapan pengadilan. Karena itu merubah nama. Tetapi ada juga hanya pembetulan redaksional, Rudi. Namanya Rudi. Dengan I ternyata salah di dalam KTP ditulis dengan Z. Maka tinggal dibetulkan saja. Itu namanya pembetulan redaksional. Nah, kalau kasusnya orangnya berganti-ganti nama, dulu namanya A.
disesuaikan dengan ijazah, namanya ganti B di dokumen kependudukan. Besok dia membuat penetapan pengadilan, ganti namanya Z. Besok dia akan ganti nama ke nama yang lain lagi, maka itu harus dengan penetapan pengadilan. Karena ini ada sesuatu yang kita harus antisipasi kalau berganti-ganti nama. Ada problem apa? Maka harus ada penetapan pengadilan. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang akan merubah nama, yang harus diperhatikan adalah implikasinya. Semua dokumen Dalam praktek sekarang. Iya, banyak yang ingin merubah nama di KTPL dan di kartu keluarga berdasarkan nama paspor. Karena setelah dia pergi umroh, nama di paspor menjadi 3 suku kata. Di KTP dan KK juga dirubah menjadi 3 suku kata. Nah, ini kami perlu mengingatkan, karena kalau merubah nama di KK, KTP, ingat, ijazahnya harus Anda rubah. Kalau punya sertifikat tanahnya harus Anda rubah. Kalau punya sertifikat, BPKB, kendaraan bermotor, itu juga harus Anda rubah. Seringkali setelah kami berikan pemahaman seperti itu, orangnya mengatakan, ya sudahlah, yang beda di paspor saja. Yang lain, repot. Iya. Nah ini, maka nama itu penting sekali untuk tidak berubah-ubah. Andai akan merubah nama dan belum ada dokumen lain yang diterbitkan oleh negara, harus dengan penetapan pengadilan. Seperti itu Mas Rio Kocok, terima kasih banyak. Nama yang baik untuk kita. Kopi pagi hari ini. Oke. Nama dari orang tua itu pusaka. Oke, terima kasih Prof. Zudan, luar biasa. Jadi ngopi pagi kita penuh gizi, penuh manfaat, penuh pencerahan. Jadi jangan pernah telat untuk ngopi bareng sama Prof. Zudan, karena bahasanya sih ngopi pagi, tapi ketemunya tausiah dan kuliah. Jangan. Oke, sampai di sini Kerabat Desa acara kita episode kali ini. Kita akan ada episode-episode berikutnya dengan konten-konten yang pastinya luar biasa, materi-materi informasi dari Prof. Zudan, karena waktu yang yang mengharuskan kita sampai di sini. Kita masih bisa bertemu besok hari, karena kita ada di tiap Senin sampai Jumat pukul 7 sampai pukul 8. Sampai di sini, sampai berjumpa di ngopi bareng Prof. Zudan berikutnya. Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia. Terima kasih. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.